Assalamualaikum sahabat ZTV, saat ini saya sedang santai dengan alumni Aba Nasruddin. Itu seperti ini di belakang saya, Kang Acun SLI 363 saat ini ada di rumah saya. Kita akan ngobrol matinya bibit lele atau larva lele sekejap dan hilangnya ribuan lele 8 kolam Kang Acun. Nah, apa penyebabnya? Kita akan ajak ngobrol Kang Acun dan mudah-mudahan nanti sharing dari Kang Acun ini bermanfaat bagi kita yang baru atau yang sudah lama memulai, agar tidak menimbulkan atau mengalami hal yang sama yang terjadi pada Kang Acun. Nah, coba kita tanya. ZTV. Santai Kang Acun ya, sambil ngopi. Oh. Sambil minum. Kang Acun, katanya pertama kita akan coba ngobrol tentang matinya lele Kang Acun pada saat setelah pemijahan, katanya banyak yang mati. Itu kenapa Kang Acun? Itu yang pertama, pemijahan pertama itu ngalamin, awalnya saya nggak misterius itu nggak terlalu yakin itu. Tapi setelah yakinnya itu, saya itu mendengar dari alumni Abah Haji juga yang lain sama halnya. Akhirnya saya juga ikutin seperti hal mereka. Mereka juga sama, alumni Abah tentunya sama halnya. Seperti yang lain tuh lupa, mungkin saya mengatakannya, namanya lupa. Tapi pernah saya mendengar di saat saya kunjungan ke alumni Abah, yang lain tuh sama. Itu yang katanya mati itu akibat cuaca atau kadar air yang dingin atau gimana tuh? Ya bisa juga, tapi setelah saya tahu bahwa air itu, menurut saya sendiri, sepertinya normal saja gitu. Bahkan saatnya setelah pemijahan itu kan proses pemindahan telur ke kolam penetasan. Setelah itu menetas dalam waktu berapa hari itu, ya normal lah, sekian hari umpamanya. Setelah saya lihat, bahkan kasut sudah masuk saat itu. Kasut masuknya tetap aja ngikutin metode Abah 4 hari kan, boleh 3 boleh 4 hari ya. Disitu saya masukin kasutnya 4 hari, itu normal saja. Larva itu masih ada, masih terpantau dari atas ke dasar masih. Bahkan kasut juga sempat dikerubutin, sempat dimakan-makan sama larva itu di usia 4 hari. Berapa kolam waktu itu yang banyak kematiannya? Awalnya satu kolam. Satu kolam. Satu kolam itu seolah-olah bertahap. Banyak yang mati. Banyak. Normal kan waktu itu 8 kolam. Sesuai metode Abah itu kan 8 kolam. Akhirnya Kang Acun mengamati apa penyebab kematian larva itu? Penyebabnya itu ya setelah awalnya apa mungkin dari air. Kalau air itu Abah menyarankan saat itu kan 20 cm. Ya saya seperti biasa ngikutin apa kata Abah kan, karena Abah Haji itu kan guru kita semua. Airnya menurut Kang Acun kenapa? Kesalahan pada air, suhunya? Suhu yang memang boleh dikatakan bagus saja. Bagus saja. Karena pas saya bilang bagus, karena ya larva itu tidak akan menetas kalau memang airnya ada kendala. Ada kendala. Termasuk suhu atau pH atau apalah diantaranya. Akhirnya solusinya? Nah, setelah saya lihat di usia 5 itu masih ada ternyata. Lalu usia 6 lah, disitulah. Nah, di usia 6 hari itulah. Nah, secara bukan tiba-tiba, mungkin bertahap itu. Banyak. Kok sedikit. Makin lama mungkin ke 8 hari gitu. Makin sana itu larva itu habis. Awalnya satu kolam. Saya pikir ya mungkin biasa saja hilang gitu kan. Hilang tidak meninggalkan bekas. Tidak meninggalkan bekas jejak. Kalau mati pasti ada ya. Pasti. Bangkainya ya. Bangkainya pasti kalau secara kasarnya kan. Akhirnya berapa kolam yang
hilang. Ya total 8 8. kolam. Masya Allah, 8 kolam hilang. Hilang gitu aja. Itu berapa? Dalam semalam 2 hari atau Tidak 1 malam. Jadi itu beruntun? terdeteksinya setelah 6 hari ya, setelah dari mentas. Oke. Dari mentas 6 hari, terus makin hari itu bertambah gitu. Jadi saya tidak kecurigaan itu cenderung ke sana, apa yang dibilang kata teman-teman, apa yang halus kah atau siapa, saya tidak ke sana. Saya mungkin berpikir untuk saya sendiri, mungkin ada Predator, serangga. enggak, saya tidak ke sana. Atau mungkin di antara yang lain lah, di antaranya tidak ada kecurigaan yang terfokus dalam satu saja gitu. Atau karena yang lain. Kenapa? Yang jelas karena saya pemula, mungkin belum begitu memperhatikan yang lainnya, kendala yang Jadi lain. sampai sekarang belum terjawab penyebabnya, Kang Acun? Belum terjawab. Yang jelas memang namanya hilang misterius itu memang ada. Dan banyak yang ngalamin ya. Banyak yang ngalamin. Nah, ini setelah saya sharing atau berkunjung ke kawan-kawan alumni Abah juga, bahkan ngalamin seperti itu. Nah, di situ barulah saya mengerti atau mempercayai namanya mistis atau misterius hilangnya. Dan bahkan yang lain pernah ada yang mengatakan, kalaupun yang namanya kehilangan kolam sisa misterius tanpa jejak, meninggalkan jejak, itu kita seolah tidak usah kaget katanya. Itu biasa terjadi. Sudah biasa terjadi berarti. Yang Oke. mungkin waktu di pelatihan kita masing-masing itu ya mungkin Abah juga sudah terjawab, karena mungkin Abah kan tidak begitu Biasanya akan di lapangan. Iya, mungkin biarlah alumni mengalami sendiri. Alumni mengalami sendiri, mungkin Abah begitu. Tidak secara detail menjelaskannya. Tapi ya setelah saya alami sendiri ya memang itu terjadi. Jadi memang benar ya, ada beberapa alumni yang cerita ke saya mengalami hal yang sama. Ada. Dan Kang Acun ini orang yang ke-6 kalau nggak salah yang cerita ke saya. Larva banyak hilang puluhan ribu bahkan dalam semalam atau 2 malam. Iya. Jadi pada saat ini banyak alumni ABA yang mengadakan ronda malam. Jika larva yang baru menetas itu harus dijagain karena ada hal-hal yang di luar nalar itu terjadi, Kang Acun ya. Kalau diambil akal sehat, dimakan predator, serangga ataupun kelelawar atau kodok atau segala macam lah, itu nggak masuk akal karena puluhan ribu ya hilang. Karena sedangkan perut serangga atau perut predator itu hanya menampung berapa ekor lele saja. Betul. Nah, saya melihatnya ada yang namanya dikatakan itu kelelawar. Saya perhatikan kelelawar itu paling di antara semua kolam itu rasanya tidak mungkin kalau cuma 2 kelelawar saja bisa menghabiskan dalam 2-3 malam. 8 kolam, 8 kolam penuh. Itu ya. Jadi akhirnya pemijahan kedua untuk menghindari hal itu terjadi kembali, Kang Acun melakukan apa solusinya? Nah, di situ tapi ini inisiatif saya sendiri ya. Dan saya lakukan secara sendiri juga. Tidak artinya itu apakah itu dari ide yang kawan lain ini cuma semata-mata ide saya sendiri. Apa itu ya, setelah pemilihan kedua berhasil sekali, alhamdulillah. Itu dari menetas itu saya ronda terus. Ronda malam. Karena kejadian itu pada saat malam hari ya. Berarti kemungkinan bisa malam hari. Malam hari karena orang nggak pada tahu, termasuk Kang Acun sendiri. Tidak tahu. Karena siangnya masih ada kok, malam udah nggak ada sepatinya. Oke. Nah, makanya setelah kejadian itu, menurut saya sendiri ya sudah, paling saya rondain. Nah ini sudah terjawab berarti ya. Ketika Kang Acun mengadakan ronda, tidak ada yang kejadian seperti itu. Pemijahan kedua ini. Pemijahan keduanya alhamdulillah tidak aman ya setelah dironda ya. Apakah itu mungkin karena saya selalu ronda? Rondanya itu ya sampai terakhir mungkin sampai jam 3 pagi ketemunya. Astaga, jam itu 3. sampai usia 7, 8, 7, 9 cm itu. Tungguin terus demi itu sampai sekarang. Jadi kesimpulan Bang Acun apa nih? Makhluk haluskah yang tidak nyata? Ya, penyebabnya biang kerok saja. Karena kalau menurut saya sendiri sih kalau dimakan secara itu secara apakah serangga atau predator nggak mungkin ya,
Tidak mungkin. Karena daya tampung perutnya aja cuma nampung berapa ekor. Betul. Oke. Kalau saya perhatikan dari kelelawar yang cuma 2, yang saya perhatikan cuma 2 kelelawar. Jadi saran Kang Acun nih buat yang mungkin belum mengalami hal Belum. seperti ini, Ya. apa nih Kang Acun? Ya kita selain apa itu paling tidak ronda. Setelah dari menetas larva itu sendiri, kita rajin-rajin Sampai ronda. ukuran atau usia keberapa bisa ditinggalkan ronda? Yang saya tahu itu mungkin 7 atau 8 7 cm. ke atas sudah aman 7 ke ya? atas. Ukuran 7 cm. Yang saya alami sekarang 7 cm. Aman ya? Aman. Udah bisa Insya Allah. ditinggal. Karena yang saya pikir rawan itu kan si larva itu dari usia mungkin 0, 1 sampai 3 lah. Masih rawan. Oke. Kang Acun, nanti kita akan lanjut lagi ngobrol. Boleh. Mudah-mudahan besok ada waktu kita ngobrol agar teman-teman bisa mengambil manfaatnya Kang Acun ya. Oke sih. Makasih Kang Acun. Oke siap, sama-sama. Itu dia sahabat ZTV Warna TV, sharing dari Kang Acun sendiri yang saat ini ada di rumah saya. Dan hal ini bukan hanya Kang Acun saja yang alami, dan ada beberapa orang yang sudah sharing ke saya mengalami hal yang sama. Percaya dan tidak percaya bahwa hal ini terjadi. Hilangnya puluhan ribu ekor lele berbentuk larva yang baru menetas di bawah ukuran 7 cm itu terjadi, kawan-kawan. Jadi memang sudah berapa orang yang cerita ke saya. Dan kalau menurut akal sehat, tidak mungkin predator, bisa saja predator, tetapi kita secara logika daya tampung perutnya untuk memakan larva lele itu cukup, bisa kita hitung berapa daya tampungnya. Sedangkan kehilangan ribuan atau bahkan puluhan ribu larva lele ini, saya rasa tidak mungkin hanya predator saja yang menghabiskan. Jadi Anda bisa menjawab sendiri dan bisa mengambil kesimpulan sendiri. Mudah-mudahan sharing dari Kang Acun dan kawan-kawan yang sudah mengalami hal ini bisa diambil manfaatnya. Terima kasih, kita akan berjumpa kembali pada konten berikutnya. Ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai jumpa. ZTV.